Silakan duduk, bersyukur kepada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih semua pelayan Tuhan yang sudah melayani dan diurapi Tuhan. Terima kasih juga PW yang luar biasa sudah membawa kita masuk hadirat Tuhan sehingga kita bisa rasakan hadirat, sehingga kita bisa rasakan karya Tuhan yang luar biasa. Saya sangat percaya saat Tuhan menyatakan hadiratnya, saat itulah Tuhan berkarya, saudara. Tuhan itu maha hadir, di mana-mana hadir, di mana-mana ada. Tapi kalau kita melakukan sesuatu membuat Tuhan berkenan, maka Tuhan akan nyatakan hadiratnya. Saudara, waktu Tuhan menyatakan hadiratnya, Tuhan akan berkarya. Maka imani hari ini, harinya kita semua. Hari ini, harinya saudara semua. Ya, imani, tangkap saudara. Dan saya percaya waktu saudara bisa tangkap sungguh-sungguh, saudara akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebelum sampaikan firman, kita akan saksikan dulu video kesaksian. Minimal ada gambaran sedikit. Ditayangkan segera. Yang saya rasakan di KKR ini, semua dosa masa lalu saya lepas dan saya merasa lebih lega, lebih plong. Yang darinya saya mungkin masalah saya sangat berat dan saya tidak bisa lepas dari dosa masa lalu saya. Dan puji Tuhan Yesus dengan kuasa darahnya yang kudus menghapus semua dosa saya dan jadikan saya terang. Dan saat ini saya juga sedang berdoa, pergumulan saya berdoa, diri saya dan berdoa keluarga saya agar semakin diselamatkan Tuhan. Dan saya berdoa bagi saya sendiri jadi berkat dan menjadi berkat oleh orang lain dan bisa menyelamatkan lebih banyak jiwa. Asal saya dari Purwodadi Grobogan dan saya emang sengaja datang ke KKR 10 hari ini. Tadi ketika prosesi lawatan, yang pertama saya belum merasakan hadirat Tuhan, yang berikutnya belum maksimal. Lalu di fase-fase berikutnya itu rasanya seperti terbuka segala sesuatu. Maksudnya ketika saya berbahasa roh, ketika saya berusaha masuk lebih dalam lagi, itu rasanya seperti pintu hati itu dibuka. Jangan ada kepalsuan, jangan ada kepalsuan. Keluarkan semua kata-katamu, keluarkan semua amarahmu, keluarkan semua doamu. Apa yang ada ganjel dalam hatimu, kayak dibuka gitu semuanya. Lalu ketika saya terjatuh di situ, ternyata bukan cuma kata-kata. Di situ saya seperti ada sesuatu yang ditarik keluar, seperti ada sesuatu yang dilepas, seperti ada sebuah kain yang ditarik dari dalam kerongkongan saya begitu. Lalu tangan saya membentuk gestur seperti ini, seperti ada sesuatu yang berontak pengen keluar. Tapi puji Tuhan setelah didoakan dan saya sebut nama Tuhan Yesus, saya berbahasa roh, itu bisa lepas. Tentunya bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya sendiri, tapi saya percaya semua ini karena lawatan Tuhan yang bekerja atas kehidupan saya. Saya sebelumnya mengikuti KKR Keluarga Allah ini hanya melalui live streaming YouTube aja, melalui YouTube channel dari Keluarga Allah. Tetapi dari live streaming itu timbul kebangkitan saya ada kerinduan, saya juga ingin ikut menghadiri ibadah di tempat ini secara langsung. Itu dorongan yang begitu besar, karena saya sendiri pun juga bingung mau kemana. Saya harus meluapkan, saya rindu ingin memiliki hati yang mengampuni. Saya jujur, saya sebenarnya tidak bisa berkata-kata, apalagi untuk mengucapkan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Saya berangkat dari kepahitan, luka batin yang sangat amat mendalam. Tapi puji Tuhan, melalui KKR di tempat ini, saya mengalami kelepasan, saya mengalami kelegaan dalam hidup saya bisa meluapkan apa yang ada ganjalan dalam hidup saya selama ini, yang selama ini saya itu rasakan, cuma saya pendam sendiri. Tetapi malam hari ini melalui KKR ini, saya bisa mengeluarkan semuanya. Saya mau
belajar untuk meyakini dan memperkatakan perkataan Tuhan, doa profetik, hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup saya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Saya senang dengan kesaksian, karena kesaksian itu menjadi bukti. Ya bagaimana ya Tuhan itu luar biasa. Kita dengar firman Tuhan itu luar biasa sekali. Itu dasar utama. Tapi kalau firman Tuhan disertai dengan kesaksian kehidupan nyata, kita akan lebih dibukakan, kita akan lebih diteguhkan sekali lagi. Dan tadi saudara bisa lihat sesuatu yang luar biasa sekali. Yang pertama kalau saya perhatikan tadi, saudara, dia bersaksi yang dilepaskan dari dosa masa lalu. Saudara, ada dosa-dosa yang selamanya mungkin gak bisa lepas, tapi melalui lawatan hanya sungguh-sungguh dilepaskan dari dosa-dosa atau kebiasaan yang tidak baik, lalu diselamatkan. Setelah diselamatkan timbul dalam hatinya, diberkati jadi berkat, diberkati jadi berkat, diberkati jadi berkat, diberkati jadi berkat. Saya doakan setiap saudara saat ini yang sungguh-sungguh juga masih ada dosa-dosa, kebiasaan yang buruk, dosa-dosa yang orang lain tidak ngerti. Sampai pasangan keluarga enggak ngerti, pendeta enggak ngerti. Tapi Tuhan itu pasti tahu. Selain saudara, Tuhan itu tahu. Tapi ingat, malam ini Tuhan akan melepaskan saudara. Yang penting buka hati saudara. Tanggapi firman Tuhan. Tanggapi kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan melepaskan ya semua kebiasaan dosa yang masa lalu. Saudara akan merdeka. Saudara akan hidup dalam kekudusan. Dalam kasih karunia. Dipulihkan, diselamatkan. Dipakai oleh Tuhan luar biasa. Amin. Imani. Saudara yang merasa waktu dengar sedang bicara dalam hati saudara. Ayo, ada dosa, ada dosa. Iblis akan mendakwa saudara terus. Tapi ambillah komitmen yang sungguh-sungguh. Malam ini, malam penyelesaian. Malam ini, malam pertobatan. Malam ini, malam pelepasan. Dan saudara terima. Waktu Tuhan melawat saudara, saudara akan lihat karya Tuhan luar biasa. Pulang dengan kemerdekaan, pulang dengan kemenangan, pulang dengan kekudusan. Tepuk tangan yang meriah. Lalu yang kedua tadi ikuti dari hari ke hari, saudara, makin terus saudara, lebih lagi. Hari pertama belum terlalu ya ngalami. Terus kedua, ketiga, setiap hari ya setiap saat makin lebih lagi. Zaman Tuhan makin lebih lagi. Lawatan Tuhan, saudara, hanya sempat ya sampai satu kali dijamah Tuhan sampai tumbang, sampai jatuh, saudara. Tadi saya perhatikan sekali lagi, lalu seperti ada sesuatu yang diambil Tuhan, keluar dari dirinya. Saya pernah mengalami nanti dalam kesaksian saya saksikan, itu ada sesuatu yang diambil oleh Tuhan dalam dirinya. Saudara, Tuhan itu kadang-kadang seperti itu, orang jatuh, orang tidak ngerti ngapain. Tapi banyak yang Tuhan lakukan. Salah satunya tadi, Tuhan itu bisa seperti mengoperasi, ambil sesuatu yang dari dalam, yang tiba, yang harus dibuang, diambil Tuhan, dibuang. Sehingga saudara mengalami kelegaan, saudara mengalami kemerdekaan, saudara mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Setelah itu, lalu dia mulai dijamah bahasa roh, menyala-nyala. Bahasa roh, saudara. Kemarin saya saksikan kalau di Solo ada satu juga, saudara, yaitu sakit gitu, saudara. Waktu dijamah dilawat Tuhan sempat jatuh, saudara. Didoakan itu seperti ada tangan Tuhan itu masuk perutnya gitu, saudara. Ada yang diambil, saudara. Sakitnya diambil, saudara. Sakitnya dibuang, saudara. Semua yang tidak baik diambil, saudara. Semua yang tidak baik dibuang oleh Tuhan, saudara. Dan saya juga doakan, saya nubuatkan, saudara akan juga bisa mengalami sesuatu yang tidak baik. Baik itu sakit penyakit, baik itu apapun lah saudara. Kepahitan dan macam-macam saudara. Diambil Tuhan, dibuang oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan. Dan saudara bangkit, saudara penuh Roh Kudus. Saudara berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara itu kemenangan yang luar biasa. Terobosan yang luar biasa seperti yang dialami pada waktu Pentakosta, saudara. Oh, penuh Roh Kudus, saudara. Mereka dilepaskan lalu berbahasa roh. Yang ketiga kalau saya perhatikan, saudara, dulunya online lalu ingin onset, saudara. Saudara yang selama ini online dalam nama Tuhan Yesus,
datang onset setiap minggu. Misi KKR ada besok 1 hari, datang onset gitu saudara. Onset dan online sama atau beda? Sama atau beda? Sangat beda saudara. Onset itu kadang-kadang kita itu hanya seperti nonton ibadah gitu saudara. Hanya seperti nonton saja. Enggak masuk di dalam bagian yang sungguh-sungguh. Seringkali juga kita sambil makan lah, sambil macam-macam lah saudara. Enggak konsen, itu beda sekali. Tapi kalau saudara datang bukan nonton, tapi masuk di dalamnya. Saudara tenggelam di dalamnya. Saudara ketemu dengan Tuhan secara langsung. Dan sesuatu yang dahsyat akan dialami. Luar biasa sekali. Dan waktu dia datang sungguh-sungguh, ini tadi saya dengarkan juga sama. Dia mulai bisa mengampuni. Dulunya enggak bisa mengampuni. Mungkin ada hal yang dialami sangat menyakitkan. Yang lain bisa. Kalau ini enggak bisa mengampuni seseorang, sesuatu, saudara. Mungkin keluarga sendiri. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, kalau hari ini saudara yang rindu mengampuni, enggak pernah bisa mengampuni. Hari ini, hari pengampunan. Hari ini, hari kelepasan. Hari ini, hari kesembuhan. Imani, percayai saudara. Saudara percaya. Dan saya percaya waktu iman saudara bangkit sungguh-sungguh. Saudara bisa juga mengalami saudara. Sehingga lepas dari sakit hati. Sehingga lepas dari kecewa. Sehingga lepas dari pahit hati. Saat itulah hidup saudara mengalami kelegaan. Saat itulah hidup saudara mengalami damai sejahtera. Saat itulah hidup saudara mengalami sukacita yang luar biasa. Imani sungguh-sungguh saudara. Saya percaya saudara akan bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Siapa percaya hari ini saudara bukan hanya ikut ibadah yang biasa. Saudara bukan hanya dengar firman Tuhan. Saudara bukan hanya sekedar ngerti firman. Tapi saudara terima. Tapi saudara tangkap. Tapi saudara alami. Ya, angkat tangan saudara katakan, Tuhan, aku tidak hanya untuk melihat. Aku tidak hanya untuk mendengar. Tapi aku untuk terima. Aku mau terima. Aku mau alami Tuhan. Oh, aku mau terima. Aku pasti mendapatkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku terima semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara. Nah, saudara sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Saya doa apa Tuhan yang harus saya sampaikan. Saya rasa Tuhan berikan tema yang memang menjadi tema KKR pengurapan 10 hari ini. Temanya apa saudara? KKR 10 hari ini temanya apa? Utamanya saudara, serinya ini temanya semua. Yaitu apa di sini? Api Pentakosta menyala. Katakan 1, 2, 3. Api Pentakosta menyala. Sekali lagi. Api Pentakosta menyala. Sekali lagi. Api Pentakosta menyala. Jadi ini tema yang sudah Tuhan berikan untuk seri KKR 10 hari ini. Dan saya rasa Tuhan gerakkan saya sampaikan temanya yang utama ini. Api Pentakosta mengalami. Maka seperti tadi yang saya katakan, bukannya sekedar untuk mendengar khotbah, bukan sekedar dapat banyak pengertian, tapi sungguh-sungguh saudara tangkap api Pentakosta sampai saudara menyala. Api Pentakosta menyala di dalam rohmu. Api Pentakosta menyala dalam hidupmu. Api Pentakosta menyala dalam rumah tanggamu, menyala dalam studi pekerjaanmu, menyala dalam pelayananmu. Dan kalau saudara nanti bisa tangkap, saudara akan lihat itu sesuatu yang luar biasa. Hari ini akan menjadi kado yang sangat besar. Ya, salah satu yang terbesar dari Tuhan yang bisa saudara dapatkan. Api Pentakosta menyala. Ayo katakan bersama-sama. Api Pentakosta menyala. Sekali lagi. Api Pentakosta menyala. Supaya masuk saudara. Sekali lagi. Api Pentakosta menyala. Jadi saudara tangkap dulu goalnya. Hari ini api Pentakosta menyala dalam rohmu. Api Pentakosta menyala di dalam hidupmu. Karena kalau api Pentakosta menyala, saudara nanti akan lihat hidupmu mengalami sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, saudara. Ya, sekarang kita belajar apa sih, saudara? Api Pentakosta itu apa? Saya akan bacakan kisah Alkitab yang saat itu sedang terjadi. Api Pentakosta
menyala. Saudara, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4 mungkin saudara sudah hafal semuanya. Ketika tiba hari Pentakosta, dengar ya, ini tiba hari apa saudara? Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba orang Jogja atau Solo mungkin ujuk-ujuk gitu saudara ya. Tiba-tiba ujuk-ujuk. Turunlah dari langit suatu apa? Bunyi seperti tiupan angin keras. Ada suara bunyi seperti angin keras saudara. Sepertinya gaduh saudara. Ada apa suara? Wah bunyinya keras sekali saudara. Yang memenuhi selalu Roma. Jadi bukan hanya 1-2 orang saja. Memenuhi seluruh Roma. Memenuhi seluruh gedung. Memenuhi seluruh semua tempat ini. Yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, yang di belakang. Dipenuhi, dimbusi dengan angin Roh Kudus. Yang di kanan, yang di tengah, yang kiri. Dihembusi api angin Roh Kudus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Di mana mereka duduk, di tempat saudara duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Setelah suara deru, ya angin yang keras, saudara, lalu ada seperti lidah api, saudara, bertebaran di mana-mana bertebaran, yang di depan, di belakang bertebaran, bukan hanya bertebaran, hinggap pada setiap mereka, hinggap pada setiap mereka, hinggap pada setiap mereka, hinggap pada setiap saudara, hinggap pada setiap saudara, hinggap pada setiap saudara, hinggap pada setiap saudara. Wah, jempol Jogja sekarang jempol. Amin nih, terima saudara. Beda loh saudara, hanya dengar saja sama amin, itu beda. Saya sudah sering katakan berulang-ulang, semua anugerah yang disediakan oleh Tuhan sudah disediakan, tidak otomatis kita dapat. Hanya orang yang mengerti, yang percaya, lalu ambil tindakan profetik. Aku terima pengampunan yang disediakan oleh Tuhan. Aku terima keselamatan dari Tuhan. Aku terima kesembuhan daripada Tuhan. Aku terima hak sebagai anak. Hanya orang itu yang dapat. Yang dengar, ngerti pun gak dapat. Jangan salah saudara. Jadi sebetulnya tindakan profetik itu penting sekali. Maka setiap lawatan saya seringkali berkata, ambil tindakan profetik saudara. Saudara datang, diam saja belum tentu dapat saudara. Tapi waktu saudara berani ambil tindakan profetik, saudara terima. Karena Tuhan berkata, dengan hati percaya dan dengan mulut mengaku, Yesus Tuhan, maka dia diselamatkan. Hatinya percaya, gak cukup hatinya saja. Dengan mulut mengaku, diucapkan, diakui, dideklarasikan. Maka saat itulah didapatkan. Saya percaya malam ini saudara, begitu saudara menanggapi luar biasa, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Dari awal pujian, penyembahan, saudara bisa rasakan hadirat Tuhan yang ada. Sekali lagi, hadirat Tuhan itu perkenanan Tuhan. Saat Tuhan berkenan nyatakan hadiratnya, dia mau datang, berarti dia mau menolong. Dia mau datang, berarti dia mau memberkati. Dia mau datang, berarti Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau datang, berarti Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau menyembuhkan. Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Perlu tanggapan kita. Terima dengan iman. Sehingga sungguh-sungguh malam ini menjadi malam yang penuh dengan kasih karunia Tuhan itu nyata luar biasa. Saudara. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Seperti yang dijanjikan. Sebelum Yesus naik ke surga, saudara, dia pesan dengan murid-muridnya, dia sempat memberikan amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Tapi jangan langsung berangkat. Tunggu dulu di Yerusalem. Tunggu apa saudara? Tunggu apa? Janji Bapak. Bahwa Bapak sudah berjanji. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Allah. Kamu akan dipenuhi dengan Roh Allah. Setelah kamu dipenuhi dengan Roh Allah, barulah kamu mulai pergi beritakan Injil di mana-mana, saudara. Itu ada janji, saudara. Yesus sebelum naik ke surga sudah pesan kepada murid-muridnya, tunggu dulu, sampai kamu dipenuhi dengan Roh Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kita baca tadi, artinya api Pentakosta turun atas kamu. Api Pentakosta turun atas kamu, saudara. Saya percaya di sini kata maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka waktu penuh dengan Roh Kudus apa? Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. Berkata-kata
dengan bahasa roh, saudara mengucapkan sesuatu yang luar biasa. Saya juga doakan sekali lagi yang belum terima bahasa roh malam ini, saudara terima bahasa roh, saudara terima bahasa roh, saudara terima bahasa roh. Ini malam Pentakosta, saudara. Jadi saya percaya kalau saudara dengar, saudara imani, saudara berani terima, saudara dengan iman, saya percaya saatnya saudara mengalami firman Tuhan, ya dan amin. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Tapi saya juga ajak saudara mengerti satu hal. Waktu Tuhan menggenapi janjinya, mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Itu waktu terjadi, dikatakan tiba-tiba, ujug-ujug saudara. Artinya sesuatu yang tidak pernah disangka-sangka. Tiba-tiba terjadi seperti itu. Saya percaya saat itu bagi murid-murid Yesus yang nunggu janji Bapa. Katanya aku mau dipenuhi Roh Kudus. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Ya bayangan mereka yang bisa mereka bayangkan. Saya percaya ya yang pernah mereka dengar. Yang pernah mereka lihat. Mungkin mereka pikir Tuhan Yesus yang naik ke surga akan turun. Saudara. Akan turun. Lalu Yesus akan apa? Tumpangkan tangan. Dalam namanya. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Ya itu yang bisa dipikirkan mereka. Tahu saudara. Atau sebelum Tuhan Yesus naik sempat juga masuk di satu ruangan. Muridnya sedang ketakutan. Lalu apa? Ditiup. Gitu saudara. Lalu penuh Roh Kudus. Itu yang dibayangkan mereka. Namanya dipenuhi Roh Kudus itu yang pernah terjadi dari dulu. Ya seperti itu. Karena ditumpang tangan. Karena ditiup oleh Tuhan Yesus. Atau sesuatu. Namun ternyata yang terjadi beda. Yang mereka pikirkan. Gak pernah disangka-sangka. Kok ada kepenuhan Roh Kudus. Kok ada suara gaduh. Seperti angin ribut seperti itu saudara. Betul gak? Itu gak pernah mereka sangka-sangka. Ditambah lagi. Ada lidah api. Lidah api. Lidah api gitu saudara. Sekali lagi. Gak seperti yang dibayangkan. Gak seperti yang disangka-sangka. Tambahin lagi yang ketiga. Waralapa sikitulah. Mereka mulai bahasa roh. Mereka mulai dengan bahasa macam-macam saudara. Saudara. Kadang-kadang sulit dimengerti. Tidak seperti yang dibayangkan. Saudara. Saya tidak tahu saudara yang hadir pada saat ini. Kalau yang pertama mungkin ya bingung. Ngapain itu? Di gereja kok sampai itu singgah-singgah. Ngapain? Di gereja kok teriak-teriak. Ngapain? Tertawa, terpingkal-pingkal. Tumbang macam-macam. Saudara mungkin juga gak bisa mengerti. Tapi itulah yang terjadi pada saat itu saudara. Sedang terjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Tapi itu sungguh-sungguh mereka sedang digenapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau saudara baca terus sampai beberapa orang nyindir. Itu mabuk itu. Itu mabuk itu. Itu mabuk. Betul saudara ya. Artinya kan banyak orang lihat. Belum tentu percaya. Saudara ada yang gak percaya. Ada yang menyindir. Dikatakan mereka apa? Mereka menyindir. Itu mabuk. Sekarang kita ada lawatan seperti ini. Kira-kira orang luar, saudara, kalau sampai dengar, lihat di YouTube atau apa, saudara, atau ikut masuk, kira-kira bisa nggak bingung? Ini ngapain ini? Seperti itu. Betul nggak, saudara? Apalagi bahasa tidak mengerti. Macam-macam. Ngapain itu? Kadang-kadang nggak bisa terima. Betul, saudara? Ini malah ada yang bahasa setan. Kadang-kadang. Ada tahu saudara yang gitu? Ada tahu saudara? Ya macam-macam lah. Ini sepertinya kacau balau. Tapi sekali lagi, dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan, kelihatannya kacau, tapi itu yang tertib. Saya ulangi ya, kelihatannya kacau, tapi sebetulnya itu yang tertib. Hanya karena manusia nggak ngerti, ya hanya lihat secara fisik, saudara, nggak lihat Tuhan sedang berkarya seperti apa. Sehingga kelihatannya kacau. Saya mau beri contoh lagi, waktu Tuhan Yesus khotbah di Bait Allah. Setiap kali Tuhan Yesus khotbah, lalu ada orang sakit, dijamah disembuhkan. Setuju? Gitu ya saudara. Kalau ada orang yang kerasukan setan, diapain? Didiamkan. Demi ketertiban ibadah. Maka jangan diusik-usik biar setan tidak apa-apa. Daripada nanti ya ibadahnya jadi gak tertib gitu. Waktu Tuhan Yesus melayani di Bait Allah, waktu dia sedang khotbah, saudara, di tengah-tengah khotbah pun, saudara, kalau ada orang sakit disembuhkan, kalau ada orang dirasuk setan dilepaskan, dan waktu Tuhan Yesus melepaskan roh jahat, terjadi gaduh, saudara. Mungkin roh itu ya teriak-teriak, saudara. Mungkin roh itu meronta-ronta dan macam-macam, saudara. Nah, menurut saudara, lebih baik Tuhan Yesus tetap melepaskan atau tadi Tuhan Yesus
demi ketertiban ibadah. Ya biar saja. Nah, menurut saudara yang benar gimana? Ya lepaskan saudara. Itu justru yang benar. Betul nggak saudara? Justru supaya apa? Sungguh-sungguh. Yang manusia bisa ditolong. Manusia bisa dilepaskan. Manusia bisa mengalami kesembuhan. Cepat yang datang bisa mengalami sesuatu. Bisa mengampuni. Bisa dilepaskan. Bisa saudara dipenuhi Roh Kudus. Bisa menyala-nyala hidupnya. Mengalami sesuatu lebih penting daripada sekedar kelihatannya tertib. Itu malah nggak tertib. Ada orang seperti itu kok didiamkan saja demi ketertiban. Itu malah tidak tertib. Ya tahu ya. Ya tahu ya. Lebih baik sekalipun gaduh tapi tertolong. Apa? Nggak usah, jangan. Apa? Nggak boleh gaduh. Nggak tertolong, nggak apa-apa. Saudara pilih mana? Saudara pilih mana? Maka kalau saudara nanti lihat seperti itu. Tadi aja saya sudah doa sendiri. Sudah tahu, itu cara Tuhan. Jangan dipaksa dengan cara kita. Cara Tuhan itu banyak yang kita enggak tahu. Tapi sebetulnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu. Saya tiba-tiba ingat waktu perjamuan kawin di Kana. Kehabisan anggur. Mereka datang pada Yesus. Betul saudara? Ya, kami butuh anggur. Yesus jawabnya apa? Ambil air, di sini ada bejana, isi dengan air tawar. Loh, enggak masuk akal. Kaitannya apa? Butuhnya air anggur kok cari air tawar. Butuhnya air anggur itu diminum kok. Air tawar itu biasanya untuk cuci kaki, untuk cuci tangan. Enggak ada kaitannya kelihatannya saudara. Karena manusia enggak ngerti. Tapi Tuhan Yesus sudah punya rencana. Air tawar didatangkan dulu. Setelah itu ada lagi perintah kedua. Cedoklah, berikan pada pemimpin pesta. Waktu dia melakukan lagi yang kedua. Sementara mereka yang bertindak dengan iman, bertindak dengan ketaatan. Kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Air tawar diubah menjadi air anggur. Endingnya itu luar biasa. Sekalipun kadang-kadang tidak bisa mengerti. Satu lagi sore ya, satu lagi ya. Agung dan ya, saya enggak kelihatannya. Tidak apa-apa. Saya dengar dulu Agung kan dokter hewan gitu saudara. Ya dokter manusia saja. Ada dokter di sini? Ada Pak Dokter, Bu Dokter, oh ada ya. Bu Dokter ya. Ya ini misalnya saudara. Ada orang datang pada Bu Dokter. Bu Dokter siapa Bu? Ya pokok Bu Dokter gitu. Saya enggak dengar. Wah dia ini sakit lagi. Lalu Bu Dokter berkata harus suntik ya. Harus suntik. Dia bilang wah suntik. Takut aku lihat jarum saja sudah takut. Tapi katanya suntik supaya cepat sembuh. Lalu ya sudah terpaksa masuk disuruh ya tiduran di tempat itu ya. Lalu Bu Dokter ambil jarum suntik saudara. Lalu disuntik. Waktu disuntik itu dia karena sudah ketahuan. Gini saudara. Waktu gitu saudara. Betul saudara? Betul ya? Pernah enggak saudara disuntik gitu? Gitu saudara. Nah saudara dengar. Kalau saudara bisa lihat dokternya dan yang disuntik wajar. Dengar dulu ya. Kalau saudara bisa lihat dua-duanya wajar. Loh ini memang disuntik sama Bu Dokter kok. Kalau Bu Dokternya manusia roh. Enggak kelihatan gitu saudara. Lalu disuntik, saudaranya lihat yang disuntik saudara. Yang nyuntik saudara enggak kelihatan. Yang disuntik gitu saudara. Saudara bingung ini gila mungkin. Ini sakitnya sakit gila mungkin. Gini sendiri. Kenapa? Yang terlihat hanya yang lahiriah. Waktu orang dilawat Roh Kudus. Orang itu dikerjakan Roh Kudus. Dia terjatuh. Dan apapun tadi ada yang diambil keluar. Roh Kudusnya enggak kelihatan. Kelihatannya aneh. Tapi kalau kita bisa lihat dengan mata roh. Maka kita berkata enggak aneh. Memang dia sedang dikerjakan Roh Kudus. Memang dia sedang dioperasi. Memang dia sedang dikerjakan. Itu wajar. Itu benar. Demi kebaikan. Supaya sembuh. Supaya mengalami anugerah. Yang pertama tujuan saya menunjukkan inilah api Pentakosta. Waktu lawat, saudara, kadang-kadang terjadinya seperti yang tidak dimengerti dengan pikiran manusia. Tapi itu cara Tuhan. Maka kalau nanti manifestasi, jangan kaget. Lihat orang manifestasi, jangan menghakimi. Lihat saudara sendiri manifestasi, jangan kaget. Karena saat api Pentakosta diturunkan, itu yang terjadi.
Katakan sebelah, ayo nanti ya kalau dilawat seperti itu ya, jangan bingungi, jangan bebei, jangan mikir yang macam-macam. Itulah api Pentakosta. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Iya, saudara. Nah, sekarang dampaknya, yang penting itu malah dampaknya, saudara. Faedahnya apa? Dampaknya setelah dilawat itu apa, saudara? Yang paling penting adalah seperti itu, saudara. Dampaknya akan mengalami hal yang luar biasa. Saat api Pentakosta turun atas setiap orang, maka segenap hidupnya akan berubah. Segenap hidupnya akan mengalami anugerah yang luar biasa. Saat kita terima api Roh Kudus, maka kita akan mengalami perubahan yang luar biasa sekali. Saat saudara nanti dilawat api Roh Kudus, maka saudara akan mengalami perubahan yang total. Perubahan yang luar biasa. Saudara, yang tidak mungkin akan terjadi dalam hidup saudara. Berarti mungkin yang mustahil jadi tidak mustahil. Orang berdosa diubah menjadi orang yang bertobat sungguh-sungguh. Yang kekurangan diubah, saudara, jadi kelimpahan. Orang sakit sembuh dan macam-macam. Amin. Saudara lihat murid-murid ya. Saudara lihat murid-murid ya. Saya baca sedikit sekalipun ini sudah biasa. Tapi penting Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 16. Maka bangkitlah Petrus berdiri, saudara. Jadi saat itu karena disangka mabuk, saudara. Orang-orang banyak, ini mabuk ini. Jadi sedang dicela, kalau dibuat mudah gitu, saudara. Sedang diterwakan. Ngapa itu? GKA itu, lawatan 10 hari, jempalitan kayak gitu, saudara. Dia tidak takut, saudara. Dia tidak gentar. Malah dia bangkit berdiri, saudara. Mulai, saudara, nyatakan sesuatu. Bisa menjawab mereka. Itu perubahan total. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, saudara. Dulunya, saudara, hanya seorang gadis saja ngomong. Waktu Yesus yang menyerahkan diri tangkap. Kamu murid Yesus. Dia sudah ketakutan. Bukan. Kamu jangan nuduh ya. Aku bukan muridnya Yesus. Hanya seorang gadis saja ngomong gitu. Dia sudah ketakutan. Sampai rela nyangkal Yesus. Kenapa? Takut, penakut. Ada tentara yang kadang juga. Lagi ada 3 kali sampai dia ketakutan. Dan akhirnya tinggalkan Yesus. Prinsipnya saat itu murid-murid khususnya Petrus itu adalah orang yang penuh dengan ketakutan. Saudara, tapi waktu dilawat beda. Sekarang yang bicara bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan gadis saja. Tapi orang banyak sedang berkata, saudara, mereka itu mabuk. Dia tidak gentar lagi seperti sebelumnya. Mentalitasnya berubah, keberaniannya berubah. Dia mulai berdiri. Dia mulai bisa menjawab pertanyaannya. Dia bisa katakan sesuatu yang luar biasa sekali. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara boleh menjadi orang yang minder. Saudara boleh menjadi orang yang banyak khawatirnya. Saudara boleh menjadi orang banyak takutnya. Karena keadaan, karena frustasi. Karena punya pengalaman gagal terus, saudara. Sehingga saudara enggak berani melangkah lagi. Sehingga saudara rendah diri gitu, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini pemulihan akan terjadi, pembalikan terjadi. Saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara akan mengalami roh berani. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Dia akan memberi roh yang berani. Sehingga berani menyebut Allah itu Bapakku. Sehingga berani beritakan Injil. Saudara akan diubah total. Saya mengalami, saudara. Dulu saya sering cerita, dulu saya itu orang yang minder, rendah diri. Saudara, waktu masih remaja gitu, saudara. Saya lihat orang tuh nggak berani natap matanya. Orang rendah diri itu gitu, saudara. Bisa lihat matanya aja nggak berani masih gini, saudara. Nggak berani lihat. Kalau ada tamu datang di rumah saya sembunyi di kamar. Nggak berani keluar. Ketemu tamu saja nggak berani, saudara. Minder. Sampai waktu saya sekolah, saudara. Ya, itu waktu SD kelas 6, saudara. Harus ada nilai di rapotnya kesenian, saudara. Jadi guru saya dulu namanya Pak Mardani, ya istri saya masih tahu juga. Ya mulai, ayo setiap murid nyanyi. Satu persatu disuruh maju nyanyi, saudara. Giliran saya, saudara. Saya disuruh nyanyi, wah amit-amit. Saudara, saya sudah maju tapi saya nggak mau nyanyi. Ditanya guru, gimana kalau nggak nyanyi? Nggak bisa. Mosok nyanyi aja nggak bisa. Sudah, kalau nggak bisa nyanyi.
Unyil. Zaman dulu, zaman saya itu ada seri film itu saudara. Si Unyil gitu saudara. Ya lagunya Unyil saja. Saya tetap ngomong, nggak bisa. Sampai mah, ya sudah. Kalau nggak bisa, lagu Indonesia Raya. Saya ngomong nggak bisa. Marah guru saya. Orang Indonesia kok nyanyi Indonesia Raya nggak bisa. Keluarkan dari kelas. Karena takut nyanyi loh. Dikeluarkan kelas saja tetap saja tidak berani. Tapi waktu saya dilawat oleh Tuhan. Waktu saya dijamah oleh Tuhan. Hidup berubah. Mentalitasnya berubah. Minder itu lari. Minder itu hilang. Saudara boleh lihat banyak orang yang disuruh melayani enggak berani. Begitu dilawat. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Tiba-tiba on fire. Tiba-tiba menyala-nyala. Saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara imani sesuatu yang luar biasa bisa terjadi dalam kehidupan saudara juga, saudara. Jadi luar biasa ya di sini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan apa? Dengan apa? 11 rasul itu. Artinya apa? Bukan hanya orang pilihan. Semua rasul. Setiap rasul. Bukan hanya orang pilihan. Setiap saudara. Setiap saudara. Setiap saudara. Setiap saudara. Setiap saudara. Tuhan ingin melawat. Kalau saudara buka hati, ya tergantung saudara. Kalau saudara buka hati, Tuhan ingin melawat. Saya percaya enggak kebetulan saudara datang. Tuhan yang sudah nuntun saudara bisa datang. Kalau enggak, menurut saya saudara enggak bisa datang. Tuhan yang menggerakkan tadi saudara. Tuhan yang beri jalan keluar. Sehingga hari ini bisa datang. Dan saudara bisa mengalaminya saudara. Dengan suara nyaring. Ia berkata pada mereka, hai kamu orang Yahudi. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Berubah. Penakut menjadi pemberani. Ada enggak di sini penakut? Oh enggak ada. Saudara. Dulu itu saudara. Jujur loh saudara. Ada enggak menakut jujur. Tapi mayoritas enggak berani angkat tangan. Wong penakut tau saudara. Mau angkat tangan ya takut tau saudara. Jadi saya maklum kalau yang angkat tangan cuma titik. Lah karena ya enggak penakut tau angkat tangan. Kataan sebelah, mungkin kamu penakut. Maka enggak angkat tangan, mungkin. Tapi diubah. Lalu saudara perhatikan perkataannya berubah. Saudara, tiba-tiba bukan hanya dirinya diubah. Tiba-tiba saudara ada kuasa yang luar biasa. Oh waktu itu Petrus bisa menjelaskan luar biasa. Dulunya sulit untuk ngerti firman Tuhan. Yesus sudah berkata berulang-ulang. Aku anak manusia harus menyerahkan diri. Gantikan manusia. Supaya manusia dapat pengampunan. Keselamatan. Aku harus serahkan diri. Ya ditangkap, diadili, dihukum sampai mati. Tapi ingat, hari ketiga aku akan bangkit dari kematian, saudara. Oh, Yesus berkata berulang-ulang, tapi nggak pernah bisa masuk dalam pikiran murid-murid. Waktu Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyerahkan, nggak tahu mereka lupa atau mereka nggak percaya, mereka ketakutan. Padahal Yesus sudah berkata, aku bukan tertangkap, aku memberikan diri supaya ditangkap, supaya diadili, supaya dihukum. Karena inilah mandat Bapa, kehendak Bapa. Karena inilah tugas saya untuk menggantikan manusia. Supaya manusia bisa dapat pengampunan dan keselamatan. Bahkan sampai mati, lunas semuanya selesai. Ya dikubur. Tapi jangan takut, 3 hari kemudian aku bangkit. Kalau mereka bisa mengerti, enggak takut. Mereka akan tertawa. Tangkap Pak. Memang guruku sudah ngomong, aku cerahkan diri ya. Tunggu tanggal mainnya. 3 hari kemudian guruku akan bangkit dari kematian. Guruku akan bangkit dari kematian. Menang atas kematian. Saudara, mereka gak bisa ngerti. Tapi waktu mereka dilawat, tiba-tiba hikmat mengalir. Tadi katakan, ini bukan mabuk. Tapi ini yang sedang terjadi. Yang dinubuatkan oleh Yoel. Saudara, cerita akhir zaman. Oh, Tuhan akan mengurapi setiap orang. Oh, orang-orang akan dibangkitkan. Anak-anak akan dilawat Tuhan. Orang-orang muda dilawat Tuhan. Orang-orang tua dilawat Tuhan. Umas dilawat Tuhan, saudara. Semua dilawat oleh Tuhan. Betul, saudara? Jadi, saudara, luar biasa. Semuanya jadi berubah, saudara. Ada kuasa. Ya, merekanya, saudara. Ya,
Bahkan saudara, perkataan mereka saat itu membuat 3.000 orang dijamah. Dulu perkataan mereka nggak ada kuasanya. Ada banyak dalam kisah di Alkitab. Mereka perkataannya nggak ada kuasanya, saudara. Tapi beda sekali setelah api Pentakosta turun atas mereka, tiba-tiba hidup mereka berubah. Kuasa bekerja dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Nanti saudara terima api Pentakosta. Kesaksian saudara berubah. Ada kuasanya. Pelayanan saudara berubah. Ada kuasanya. Khotbah-khotbah saudara berubah. Ada kuasanya. Orang dijamah. Orang bertobat. Orang terima Yesus. Terjadi tuayan raya. Satu kali setelah itu mereka ke bait Allah. Di pintu gerbang bait Allah ada orang lumpuh meminta-minta. Saudara, lalu mereka berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tapi apa yang aku punya apa? Otoritas, dunamis, kuasa. Yang dikatakan Roh Kudus turun atasmu, maka kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit berjalan. Maka kuasa mengalir, maka mujizat terjadi. Orang itu bangkit berjalan, loncat-loncat masuk di bait Allah, saudara. Bersukaria, bersukacita luar biasa. Yang pasti hidupnya berubah. Perubahan di dalam. Maupun hidup pelayanannya jadi berubah. Ngalami sesuatu yang luar biasa. Ngalami yang luar biasa. Bahkan saya percaya setelah itu mulai ada panggilan pelayanan. Setelah itu mereka mulai bangkit melayani. Setiap orang mulai melayani. 12 rasul mulai melayani. 120 orang mulai melayani. Melayani. Dan pelayanannya mendatangkan tuayan raya. Pelayanannya mendatangkan banjir pertobatan. Pelayanannya mendatangkan banjir selamatkan jiwa-jiwa. Saya bersyukur itu sesuatu yang akan terjadi, saudara. Iya. Saudara baca Alkitab ya, terus nanti saudara dapatkan, mungkin saya baca satu lagi saja, Kisah Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka bertekun dalam pertemuan, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam perjamuan, mereka bertekun dalam beritakan Injil, mereka bertekun dalam selamatkan jiwa. Maka setiap hari ditambah orang percaya, ditambah orang percaya. Nanti kelompok selmu setiap hari ditambah orang percaya, ditambah orang percaya. Departemen ditambah orang percaya. KA, GKA Jogja tiap hari ditambah orang yang diselamatkan, ditambah terjadi tuayan raya. Enggak lama lagi, enggak cukup lagi tempat ini. Kita harus berani percaya. Semua itu tergantung kita. Tuhan itu punya rencana visi yang sangat besar bagi setiap orang. Setiap orang, setiap saudara dan saya. Tuhan punya rencana visi yang sangat besar untuk setiap gerejanya. Dia Bapak yang maha besar. Bapak yang maha besar. Rindu anak-anaknya juga melakukan hal yang besar. Gak ada seorang konglomerat punya cita-cita. Anakku besok ya kalau sudah besar. Paling banyak jual bakso di depan gereja. Ada enggak yang mikir seperti ini? Ada enggak? Saudara saja saya pikir ya enggak ada visi seperti itu. Anakku besok sukses. Anakku besok berhasil. Maka aku sekolahkan. Maka aku doakan. Maka aku support. Supaya maju. Lebih maju. Lebih maju. Lebih maju. Sangat maju. Mengalami kemuliaan. Apalagi Bapak di surga. Dan saya percaya itu yang Tuhan katakan. Itu yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Waktu api Pentakosta turun atas seseorang. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Saya tergerak ya cerita di Jakarta dulu ya saudara. Kalau saudara kenal Dokter Dani, Bu Clara. Saya ketemu dia itu orangnya diem atau wah suka ngomong. Orang diem itu saudara. Dokter yang bukan suka ngomong tidak. Tapi waktu dijamah oleh Roh Kudus, dilawat oleh Roh Kudus, beda. Tetap orangnya sopan.
tapi ada apinya, saudara. Sehingga dia melayani dengan api Roh Kudus, saudara. Sehingga komselnya maju, 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 maju. Dia jadi koordinator ibadah di PIK 1, saudara. Lalu juga sama, jajaran, pelayanannya, ibadahnya, maju, 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 maju. Saya ke sana waktu yang lalu, wah banyak sekali saudara, jajarannya, ya ibadahnya luar biasa. Kenapa? Ada api. Enggak ada api, enggak jamah orang. Enggak ada api, enggak ada gerakan. Diri sendiri aja enggak gerak. Orang kalau enggak punya api Pentakosta, dia pasti diam, enggak akan bergerak. Tapi kalau apinya menyala, dia pasti bergerak. Dan pasti ada kuasanya. Dan pasti ada mujizatnya. Dan pasti ada kemenangan, keberhasilan. Itu pasti. Saudara lihat semua orang sama. Kalau rohnya padam, sudah enggak bisa apa-apa. Tapi waktu menyala-nyala, luar biasa. Saya pernah belajar di Korea. Dulu saudara waktu saya belajar, ya di sana kelompok saya luar biasa. Salah satunya dulu lihat ini KKS di ya Korea, tempatnya Yonggi-cho. Dia bilang menurut survei lebih banyak KKS yang baru dari KKS yang lama. Saya ulangi ya saudara ya, yang maju. Saya ulangi ya. Jadi menurut survei di gerejanya, kelompok saya yang maju lebih banyak KKS-nya orang baru daripada orang lama. Kenapa? Halo? Saudara lama atau baru? Tidak harus saudara. Tapi di survei itu didapat seperti itu. Lalu dijelaskan, dibuktikan, dia keluarkan angka. Ini yang baru ngalam breakthrough. Ini yang lama ada ngalam breakthrough. Tapi tidak sebanyak yang baru. Kuncinya kenapa? Orang lama itu kalau nggak hati-hati rohnya padam. Ya toh ya. Sudah lama ikut Tuhan. Sudah lulus som. Bahkan mungkin STT gitu saudara. Sudah banyak itu saudara. Tapi padam nggak ada apa-apanya. Beda orang baru. Saudara dengar ya. Mayoritas orang baru. Begitu dijamah mulai melayani. Apinya besar. Apinya menyala-nyala. Perkataannya meyakinkan orang. Perkataannya menjamah orang. Perkataannya menggerakkan orang. Dan itu luar biasa. Betul, saudara bisa cek. Kuncinya di apa? Api. Saya terus Pak Bagiono, Bu Indah ini. Umas. Saudara waktu kita bawa di sini. Langsung umas. Betul enggak? Itu yang menentukan adalah apinya. Harus dikobarkan terus. Kalau api itu menyala. Wah itu akan jadi gerakan luar biasa. Kuncinya ada api Pentakosta atau tidak. Kalau ada akan terus bergerak. Makin besar apinya, kegerakan makin besar. Makin besar apinya, kegerakan makin besar. Makin besar apinya, kegerakan makin besar. Reinhard Bonnke, kalau saudara pelajari kehidupan Reinhard Bonnke ya saudara. Dia itu ya saudara, ingin melayani Tuhan. Dia masuk di sekolah saudara. Ya untuk ya STT lah. Di sini seperti sekarang itu STT. Dia lulusnya cum laude saudara. Luar biasa sekali. Lalu dia melayani. Setelah itu Tuhan berikan visi. Ya Afrika. Dia coba melayani. Enggak berhasil. Dia berkata aku praktekkan semua cara yang aku tahu. Enggak berhasil. Aku praktekkan semua ilmu yang diajarkan di STT. Enggak berhasil. Satu hari dia teriak dengan Tuhan. Tuhan kenapa tidak berhasil? Engkau yang memanggil aku. Engkau yang pilih aku. Engkau yang memberikan visi. Kok tidak berhasil? Lalu singkat ceritanya Tuhan berkata dalam hatinya, layani dengan api Pentakosta. Layani dengan api Pentakosta. Murid-murid tanpa api Pentakosta, gak ada apa-apanya. Dia mulai terbakar, dia mulai menyala-nyala. Kalau saudara lihat pelayanan juga sama. Haleluya, mulai nyala-nyala. Sejak saat itu pelayanannya bergerak. Setelah itu saat pelayanannya maju saudara. Bahkan waktu dia ngadain KKR bisa 1 juta, bisa 1,5 juta. Saudara, waktu dia menyala-nyala. Sampai dia menulis buku Api Penginjilan. Penginjilan tanpa api Roh Kudus gak ada apa-apanya. Kesaksian tanpa api Roh Kudus gak ada apa-apanya. Itu bukunya sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Saya ceritakan satu lagi ya. Saya lihat luar biasa. Dia itu ya waktu mulai pelayanan ya saudara ya. Satu kali dia doa karena ada masalah besar
yaitu sewa. Waktu mau mulai dia sewa seperti kantor itu saudara ya. Di satu tempat kecil hanya untuk seperti sekretariat ya. Nggak bisa bayar. Ya dia sewa bulanan hanya $30 nggak bisa bayar. Berapa saudara sewanya berapa? $30 nggak bisa bayar saudara. Dia doa, Tuhan waktunya sudah mepet loh Tuhan, harus bayar loh. Kalau nggak bayar nanti aku harus keluar, nggak punya tempat kantor untuk pelayanan. Dia doa, nggak ada jalan. Sampai puasa, doa puasa, nggak ada jalan saudara. Sampai ya kurang 1-2 hari, 1 hari, dia sudah doa, dia puasa. Dia sedang mau pulang, lalu di tengah jalan Roh Kudus berkata seperti ini. Bapak mau jawab doamu. Bapak mau nawarin kau. Mau enggak dikasih $1 juta. Kalau saudara sedang kepepet. Kepepet itu apa saudara? Utang, butuh bayar, kontrak saudara. Lalu hanya $30. Ditawarin katanya, Bapak mau berkati kau $1 juta. Kira-kira jawaban saudara apa? Ayo apa? Apa? Saudara sedang kepepet. Ayo Tuhan mau hari ini aku akan berkati engkau $1 juta. Enggak jawabannya apa? Dia sebetulnya mau teriak amin gitu. Tapi Roh Kudus itu cegah dia. Dia nyala. Api Roh Kudus menyala. Dia batalkan. Bapak jangan $1 juta. Ganti apa? 1 miliar. Enggak. Roh Kudus menyala dalam orangnya. Jangan $1 juta. 1 juta jiwa diselamatkan. Terbakar saudara. Selamatkan jiwa. Apinya besar. Sejak saat itulah dia mulai terus bergerak dalam pelayanannya. Dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Hari ini saya doakan setiap saudara. Mengalami terobosan yang luar biasa. Karena api Pentakosta akan menjungkir balikkan setiap hal yang tidak baik. Tapi akan menyalakan sesuatu yang luar biasa. Saya tutup dengan satu pelajaran lagi. Yaitu caranya bagaimana kita dapat api Pentakosta. Secara singkat. Yang pertama miliki keinginan yang menyala-nyala. Apa saudara? Miliki keinginan yang menyala-nyala. Saudara datang di sini bukan hanya mau lihat. Saudara datang di sini bukan hanya sekedar dengarkan firman. Saudara datang di sini ingin dapat. Maka tadi saya katakan, jangan kita datang untuk hanya sekedar ikut KKR 10 hari. Jangan hanya sekedar ingin dengar firman. Jangan. Dapatkan api Pentakosta. Ingin dapat. Punya keinginan yang menyala-nyala. Sangat ingin. Sangat amat ingin. Punya keinginan yang menyala. Hanya orang yang punya keinginan yang menyala-nyala. Dia akan berdoa sungguh-sungguh. Dia akan berjuang sungguh-sungguh. Karena berjuang sungguh-sungguh. Karena doa sungguh-sungguh. Akhirnya terjawab dan akhirnya mengalami. Dapatkan sesuatu yang luar biasa. Saya selalu banyak beri contoh. Ya seringkali Bartimius. Dia butuhnya sih sembuh saudara. Waktu Yesus lewat dia teriak. Yesus anak Daud tolong aku. Dia teriak, Yesus tolong aku. Yesus seolah-olah enggak mau dengar. Jalan terus. Dia tetap teriak, Yesus anak Daud tolong aku. Sampai murid-muridnya larang dia. Jangan ganggu guru. Dia ditegur bukan berhenti. Teriaknya lebih keras. Yesus anak Daud kasihani aku. Yesus jangan tinggal kasihani aku. Dan ternyata teriakannya buat Yesus berhenti. Lalu Yesus tanya, apa yang kau inginkan? Dia langsung teriak, supaya aku bisa melihat. Dan ternyata menjamah hatinya Tuhan. Dia disembuhkan. Dia dipulihkan. Masalahnya selesai. Setelah itu pulang dengan kesembuhan. Pulang dengan kemenangan. Satu lagi Elisa. Sudah perhatikan. Elia punya banyak murid sebetulnya. Salah satunya adalah Elisa. Sudah perhatikan. Elisa nempel Elia terus. Bahkan sampai waktu Elia mau diangkat. Yang lain semua nabi. 50 nabi di Betel. 50 nabi di Yeriko. Mentertawakan dia. Saudara. Wah ngapain engkau ikut guru. Nanti engkau ditinggal. Guru ini sudah mau diangkat ke surga. Tapi dia selalu jawab apa? Diam. Aku sudah tahu. Apa yang aku perlukan. Langkahku ini benar.
Bahkan sampai waktu diberi kesempatan oleh Elia, engkau enggak usah ikut lagi, enggak apa-apa. Engkau sudah ikut berapa kali, Tuhan ternyata nyuruh aku pindah-pindah, enggak usah juga enggak apa-apa. Dia tetap ngotot, tidak, demi Tuhan, demi hidupmu, aku akan terus ikut. Aku akan terus ikut. Aku akan terus ikut. Sampai engkau diangkat, aku terus ikut. Lalu Elia tanya, kamu ngotot ikut aku terus. Sebetulnya kamu itu ingin apa? Lalu dia langsung jawab, enggak pakai tedeng-tedeng. Supaya aku dapat 2 bagian rohmu. Supaya aku dapat 2 bagian apa? Rohmu. Sekali lagi. Supaya aku dapat 2 bagian apa? Artinya 2 kali lipat. Itu permintaan yang normal atau tidak normal? Siapa ini jajarannya Pak Lingga Chandra? Jajaranmu siapa? Ada di sini. Jajaran mana? Siapa? Angkat tangan. Mana angkat tangan? Sini. Salah satu aja. Sini. Sini. Tolong. Sini. Sebelah. Jangan malu. Oh murid ya, Pastor Lingga Chandra. Kamu gimana? Kalau bilang sama Pak Chandra, doakan aku ya. Supaya aku 2 kali lipat lebih hebat dari kamu. Kira-kira gimana? Doakan aku supaya aku 2 kali lipat dari kamu. Inilah Elisa. Dia ingin mengalami yang besar. Dia ingin mengalami api yang besar. Dia ingin dipakai Tuhan yang besar. Dia ingin berguna yang besar. Itu keinginan yang menyala-nyala. Dia ikut terus. Akhirnya ditanya, dia langsung berkata, aku ingin 2 kali lipat dari rohmu. Luar biasa yang berkarya. Sampai Elia berkata, kau minta itu sulit. Tapi kalau engkau bisa melihat aku naik ke atas, engkau dapat. Artinya apa? Kalau engkau tetap lapar dan haus, enggak tinggalkan, ya ada godaan tinggal. Terus ikut. Sampai Elia sungguh-sungguh diangkat. Dan waktu dia bisa lihat Elia diangkat, ya terus sampai akhir, dia akan dapat. Dan sungguh saudara, dia ikut terus. Waktu Elia diangkat, dia lihat, ya Bapakku, kereta berapi. Betul? Sudah balik. Sudah minta didoakan. 2 kali lebih hebat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan sebelah saudara, kita harus punya keinginan yang menyalanya. Bila perlu lari, nanti kalau mau didoakan. Saya enggak tahu kalau maju atau apa. Saudara, kalau yang leda-lede ya biasanya enggak terlalu. Saudara lihat semua orang. Yang mudah tangkap itu yang lapar dan haus. Betul, bisa. Saudara enggak lapar, Tuhan sendiri yang punya keinginan bisa. Tapi kalau saudara ingin alami, saudara harus punya langkah yang luar biasa. Saya masih ingat ya saudara, Pak Jo dan Bunita. Kalau saudara yang sudah lama, sejak remaja, mereka itu punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan luar biasa. Dulu di gereja kita masih awal-awal saudara, remajanya lebih maju daripada kaum muda. Mereka itu masih remaja. Saudara bisa tanya orang-orang yang kena sejak remaja. Doa puasa, cari jiwa, doa puasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Masih remaja. Oh tapi lapar dan haus yang luar biasa. Doanya, puasanya saudara. Sungguh-sungguh saudara, cari Tuhan. Dan ternyata akhirnya mengalami sesuatu yang luar biasa. Orang yang lapar dan haus akan dipuaskan. Iya, lalu juga saudara menerima dengan iman. Lukas 11 ayat 11-13. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepadanya, itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kala jengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Kalau hari ini saudara minta api Roh Kudus, saudara minta pencurahan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dengar, saudara tidak akan diberikan roh jahat, saudara tidak akan diberikan roh sesat,
Saudara akan diberikan Roh Kudus yang berkata Tuhan Yesus, nggak ada bapak kalau anaknya minta yang baik diberi jelek, nggak ada. Minta ikan diberi ular itu nggak mungkin. Saudara, minta telur diberi kalajengking nggak mungkin. Kalau engkau minta yang benar, maka Roh Kudus akan diberikan sehingga mengubah hidupmu, sehingga mengalami sesuatu yang dahsyat, sehingga mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Jangan takut. Sekalipun kadang-kadang sepertinya tidak masuk akal. Saya cerita ya saudara, karena banyak yang tidak masuk akal. Tempat saya salah satunya Pak Andrianto. Tidak tahu kenal enggak karena ini seumuran saya sudah lewat. Jadi satu kali waktu kita sedang lawatan awal-awal saudara. Dia itu manifestasinya lucu saudara. Kenapa? Begitu didoakan jatuh, bak saudara. Enggak lama setelah jatuh itu berdiri. Lalu apa saudara tahu enggak? Kalau saudara mungkin enggak pernah dengar. Main layangan. Apa ada loh orang dilawat kok main layangan. Pernah lihat apa enggak? Dulu yang menari itu banyak sekali. Tapi ini main layangan. Orang tertawa. Ini Andrianto itu ngapain? Dilawat kok setelah tumbang jatuh. Lalu berdirinya main layangan. Tapi saudara setelah ditanya lagi. Kenapa toh? Kok main layangan? Dia cerita begini. Dia itu dulu sejak kecil. Orang tuanya itu miskin. Dia lihat orang lain layangan. Dia nggak pernah bisa beli satu. Sejak kecil belum pernah layangan. Dia ingin lihat orang lain layangan. Anaknya orang kaya lain. Dia hanya simpen dalam hati terus. Aku anak orang miskin. Nggak bisa. Itu ternyata tersimpan. Ada banyak loh. Kita manusia itu nggak terasa. Ada sesuatu itu kadang-kadang tersimpan lama. Nah sekarang karena Tuhan mau pakai dia. Saudara. Dia dilawat saudara. Tahu nggak dia cerita. Waktu tumbang. Lalu dia di dalam alam roh ya saudara. Saya tidak. Alam roh Tuhan Yesus datang. Bawa layangan saudara. Bawa layangan. Lalu dia dikasih saudara. Itu apanya. Kayak apa. Benangnya itu saudara. Yesus yang apa namanya. Pegangnya loh. Matek kayak itu loh. Orang saudara apa. Yesus. Apa ya. Yesus. Ya gitu saudara. Yesus. Tarik gitu saudara. Wah dia sedang tarik. Terpinggal-pinggal. Sukacita luar biasa. Dan ternyata penjebolan roh. Dia itu mau dipakai Tuhan. Tapi dalam hatinya masih ada tekanan. Itu akan ganggu. Apinya akan terganggu. Melalui lawatan ternyata menyala-nyala. Terbakar. Rohnya menyala. Sejak saat itu dia mulai pelayannya mulai menyala-nyala. Akhirnya jadi hamba Tuhan. Dulu SGL di mana namanya? Jawa Timur. Dekatnya Ngawi itu mana? Wali Kukun. Akhirnya jadi hamba Tuhan. Cara Tuhan itu beda. Yang terakhir. Ya, satu tadi terima dengan iman, jangan takut. Ya, Tuhan beri yang benar. Yang terakhir saja, belajar berserah total. Atau jadi tawanan Tuhan. Artinya apapun yang dikehendaki Tuhan, lakukan saja. Saya baca satu ayat saja supaya bisa mendasari ya saudara. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Dia menyebut dirinya tawanan roh Allah. Artinya mau dibawa kemanapun terserah Tuhan. Mau dipakai apapun terserah Tuhan. Ini dibawa ke Yerusalem atau terserah. Artinya berserah total kepada Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan berserah. Ada orang karena juga milih-milih. Tuhan aku mau dilawat, dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau suruh tertawa nahi. Ada gitu. Milih-milih saudara. Tuhan aku mau dilawat saudara. Tuhan. Tapi kalau sampai aku terkejar-kejar aku gak mau Tuhan. Jangan. Tuhan itu punya tahu kekurangan kita. Tuhan itu tahu cara apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kita. Setiap lawatan itu punya tujuannya masing-masing. Kalau saudara gak berserah total. Roh Kudus itu sulit berkarya. Roh Kudus itu lembut. Sudah dengar ya? Hanya kalau kita mau dibawa, dia akan bawa. Kalau kita nggak mau dibawa, dia nggak akan bawa. Nanti kalau saudara lawatan, pasti ada dorongan-dorongan Roh Kudus. Saudara kalau terus melawan, saudara nggak. Biasanya Roh Kudus berhenti, nggak akan berkarya. Kita masuk seri khotbah 1 bulan. Di padang gurun ada bait Allah yang mengalirkan aliran air hidup. Betul saudara? Dan itu terus ditelusuri
1000 hatta setinggi pergelangan. Tapi kalau diikuti terus, itu diukur 1000 hatta, suruh jalan lagi, maju lagi, setinggi lutut. Lalu disuruh mau 1000 hatta lagi, maka setinggi pinggang. Kalau enggak mau ya setinggi pergelangan terus. Enggak pernah ngalami. Terus ikut terus. Akhirnya sampai sungai besar. Sampai apa? Enggak bisa berdiri di atas kaki. Sampai hanyut. Sampai mau dibawa Tuhan. Bukan pikirannya. Bukan berdiri pada akunya. Tapi terserah Tuhan. Dibawa, itu level paling tinggi. Yesus berkata apa? Jangan kehendakku, kehendakmu Bapa. Betul? Paulus berkata, bukan aku, Kristus yang hidup dalamku. Daud, Tuhan berkata, sejak itu berkuasa Roh Allah atas Daud. Apa ya? Roh Allah berkuasa. Daud mulai dipakai oleh Roh Allah. Daud mulai dipimpin oleh Roh Allah. Digunakan, dipakai. Bukan kita memakai Tuhan. Bukan kita mendikte Tuhan. Kalau saudara berani berserah, nanti saudara lihat. Itu akan jadi seperti sungai tadi. Makin deras. Makin deras. Saya tutup dengan satu kesaksian. Ya, karena udah lama, ternyata setelah saya saksikan di Jakarta itu, banyak orang bilang, oh gitu ya. Banyak jemaat ternyata tidak pernah dengar. Ceritanya kurang lebih tahun 94, saudara. Kurang lebih tahun berapa? 94, saudara. Saya pertama kali jadi gembala sidang, pendeta. Saya itu belum bisa khotbah. Percaya enggak, saudara? Saya sudah jadi gembala sidang, belum bisa khotbah. Karena memang saya bukan dipersiapkan jadi gembala sidang. Saya itu pengusaha. Waktu usaha saya sukses, malah dipanggil jadi gembala sidang. Saya belum bisa khotbah. Kerja saya njatwa. Jadi minggu ini ngundang pendeta A. Minggu ini pendeta B. Saya jadi penjadwal pendeta, saudara. Penjadwal pengkhotbah. Tapi satu kali ngalami dilema. Ada satu pendeta yang berkata, wah sekarang ada lawatan Tuhan luar biasa. Di Toronto, kalau saudara, orang dilawat, orang dipulihkan, orang dijamah luar biasa. Akhirnya menyala-nyala, bangkit luar biasa. Tapi pendeta yang lain ngomong, hati-hati ya. Sekarang muncul aliran sesat. Namanya Toronto Blessing, kejet-kejet dan macam-macam. Jangan sampai diundang, jangan sampai itu ada di sini. Hati-hati, itu sesat. Yang satu berkata luar biasa, yang satu berkata sesat. Kalau saudara jadi saya, harusnya gimana? Saya penasaran, sudah. Aku mau pergi ke sana sendiri. Aku mau lihat sendiri, sesat atau tidak. Lalu saya ajak 10 orang ya, Bu Baja, semua Bu Guntur ikut. Dan banyak beberapa ikut staf gembala dulu, Pak Samuel, Dodi, Pak Agung, semua ikut gitu saudara. Ya, sampai di sana untuk lihat sendiri, sesat atau tidak, baik atau tidak. Waktu saya di sana pertama kali juga sama, nggak bisa terima. Karena zaman dulu nggak ada, namanya ibadah ya, tenang-tenang, tertib-tertib. Saya di sana lihat pujian orang sudah, wah joget, ikut nari. Wah khotbah, orang kadang-kadang manifestasi tertawa. Jadi apalagi waktu lawatan, saya itu gak bisa nerima. Ini apa ini? Kebaktian kok seperti ini? Saya jadinya gak minta doa, hanya lihat. Gak berani nerima. Gak bersalah. Malamnya setelah di hotel, saya doa, Tuhan berkata, kamu sudah jauh-jauh dari Indonesia datang. Jangan langsung ditolak. Dicoba dulu. Kalau memang tidak baik, efeknya buang. Kalau baik, ambil. Tuhan beritahu. Saya kok tidak dikasih jeruk tuh tadi. Ini jeruknya manis atau misalnya ya ini manis. Manis atau asam? Manis atau asam? Manis. Yang bawain tim lo. Manis. Kamu? Kok bisa tahu manis? Harusnya tak coba dulu baru tahu manis atau asam, saudara. Betul nggak? Si A bisa berkata manis, si B berkata asam. Ya itu nggak ada selesai-selesainya. Ya seperti itu Tuhan berkata, coba aja. Kalau asam buang, kalau manis ya dimakan, diterima dengan baik. Tuhan berkata sudah jauh-jauh kok. Seperti saudara sudah jauh-jauh kok, datang kok. Nanti nolak sayang. Lalu saya berkata, oke Tuhan, besok aku mau berserah Tuhan. Aku mau manifestasi atau tidak, terserah Tuhan. Manifestasi seperti apapun ya, terserah Tuhan. Saya sudah janji dengan Tuhan malamnya. Besoknya saya tim 10, saya beritahu semua. Tuhan berkata, jangan tolak dulu, coba dulu, kita terima saja.
Kalau enggak baik dibuang. Kalau efeknya baik diterima, bawa pulang. Lalu saya suruh semuanya. Saya cerita yang saya alami sendiri. Besoknya setelah khotbah mulai lawatan, saya angkat tangan mulai doa, saudara. Ya mulai doa, ada yang doakan satu persatu, saudara. Nah, waktu saya sedang berdoa, saudara, lawatan, saudara nyembah, tiba-tiba saya rasa ada dorongan. Dengar dulu ya. Roh Kudus itu seringkali hanya berupa signal, hanya dorongan, betul enggak? Ada saudara didorong melakukan sesuatu. Ada Tuhan dorong, jangan misalnya. Tangan saya itu seperti ada dorongan untuk bergerak. Lah, saya sudah janji dengan Tuhan, saya mau ikuti apapun yang Tuhan kerjakan terserah. Jadi waktu ada dorongan gerak, ya sudah, saya ikuti aja, biarin. Dorongan. Makin lama, makin keras. Makin lama, makin keras. Makin lama, makin keras. Akhirnya sangat keras. Sampai saya terpelanting 2-3 meter. Bek! Tapi enggak sakit. Tuhan. Dan waktu saya jatuh, semua itu bingung, saudara. Tim kita bingung. Kenapa? Saya itu tiba-tiba setelah jatuh. Dada saya itu, ini saudara. Dada saya itu gini, saudara. Dada saya seperti naik gitu, saudara. Setelah sekian lama, ganti bukan dadanya. Ini kepalanya ganti, saudara. Itu tidur, gitu, gitu. Orang tertawa. Ini pendetaku, gembalaku. Kok dilawatnya lucu. Dadanya menggap-menggap. Kepalanya tertarik-tarik, saudara. Orang tertawa, ya karena apa? Enggak tahu. Saya yang dikerjakan Tuhan tahu. Saudara nanti kalau dikerjakan, saudara akan dibawa ke alam roh, saudara tahu. Saya itu ngalami dibawa ke satu ruangan. Seperti ruangan operasi. Saudara tahu enggak apa yang dikerjakan Tuhan? Seperti tadi saya saksi ada orang di zaman. Tuhan itu ambil semua beban dalam hati saya, dicabuti, dibuang semua. Semua beban, semua kecewa, semua kepahitan, semua yang tidak baik diambil, dibuang. Maka seperti ketarik, dibuang terus sampai bersih, saudara. Jadi itu, saudara. Setelah itu, saudara tahu enggak apa yang terjadi? Roh saya mulai menyala-nyala. Maka sampai sekarang karena saya pelihara, terus menyala-nyala. Karena dibersihin semua, dibuang semua beban, dibuang semua kepahitan, dibuang semua hal yang tidak baik dari dada saya. Lalu kepala saya yang saya alami apa? Waktu dibuka, saya itu bisa melihat di dahi saya seperti ada selaputnya yang menutupi. Diambil Tuhan, ditanggalkan, dibuang. Selaput yang menutupi pikiran, itu diambil, dibuang. Saudara tahu enggak? Kalau saudara ada selaput yang menutupi, saudara baca Alkitab enggak bisa ngerti. Dengar firman, ya biasa dengar. Enggak jadi pembukaan pewahyuan enggak bisa. 2 orang berjalan ke Emmaus, Yesus datang, dia enggak bisa tahu itu Yesus. Betul? Sampai dibukakan oleh Tuhan baru. Sejak saya mengalami seperti itu, tiba-tiba setiap kali belajar firman terbuka. Ada pembukaan, ada pewahyuan, ada rhema. Setiap dengar firman Tuhan, saya sangat mudah sekali. Oh, dengar. Bahkan khotbahnya A bisa dijabarkan oleh Tuhan lebih luar lagi. Oh, ini, untuk ini, ada kaitan. Terus berkembang. Ada faedah yang luar biasa. Sampai sekarang. Kok diem toh? Gua baca itu dilawat, lawatannya beda dia. Mabuk terus di sana dilawat seperti orang mabuk. Pulang berapa hari tetap seperti orang mabuk. Mungkin mabuk kungfu gitu ya. Bu Guntur itu sama. Bu Guntur tuh dijamah ya saudara ya. Waktu sama, hanya tangannya gerak gini. Saudara tahu enggak? Kira-kira 5 jam. Mau berhenti aja enggak bisa. Karena hadiratnya, urapannya kuat sekali. Mungkin 5 jam mau berhenti enggak bisa. Juga dia ngalami, sering apa? Tangkap api Pentakosta. Tangkap apinya. Sehingga sekarang dia juga sama. Menyala. Jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Ayat itu terpasang di gereja kita di Solo 10 tahun. Menyala-nyala. Hasilnya itu luar biasa. Saya tutup yang terakhir aja. Kalau rombongan itu banyak. Saya tahu Pak Jo Bunita. Karena ada kaitannya langsung. Saat itu masih remaja. Mereka itu masih remaja. Enggak tahu kalau saudara di sini. Enggak tahu saudara. Yang remaja masih kecil.
dia masih remaja. Waktu lawatan terjadi di gereja kita, saudara, Bu Nita dengan anak saya namanya Bu Maria, dilawat. Anak Bu Maria itu bisa, saudara tahu nggak? Bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Saya tahu dia itu nggak bisa. Bahasa Mandarin nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa. Tapi waktu dilawat bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Inggris. Saya tahu itu Tuhan. Lalu yang terjadi sangat aneh gini. Dia dilawat tumbang di sini, Bu Nita di sana. Itu di alam roh itu mereka bisa bicara sendiri, bisa bergaul sendiri. Di alam roh mereka bisa jalan bersama-sama. Nah, Bu Nita diberi Alkitab emas. Waktu dilawat itu, dalam penglihatan Bu Nita diberi Alkitab emas. Maka sekarang jadi pembawa firman. Dipakai, dia dapat Alkitab emas. Pak Jonathan, saudara Pak Jonathan, dilawat. Dia terima panggilan. Ceritanya begini, waktu saya sudah jadi hamba Tuhan, dia SMA 3, sudah mau lulus. Saya bilang dengan Pak Jonathan, sudah kalau memang panggilan Tuhan gak usah ke jurusan apa-apa. Jurusan teologi saja, jadi memang panggilannya hamba Tuhan kok. Belajar sekolah untuk jadi hamba Tuhan. Dia marah, "Mah, apa kalau anak pendeta harus jadi pendeta?" Saya kaget loh saudara. Jonathan itu marah, Pak Jo itu marah saudara. "Mah, apa anak pendeta jadi pendeta?" Itu saudara. Saya ya enggak paksa, dipaksa manusia itu enggak bisa. Tapi saya biarin, waktu dia dilawat, Tuhan sendiri yang bicara dengan dia. Tuhan panggil dia. Nangis, menyala, bangkit. Jadi malah cari saya, minta sekolahnya sekolah teologi. Lalu saya sibukkan semua, saya sekolahkan di Amerika. Dulunya nolak. Tapi saudara dengan lawatannya ada sesuatu. Yang penting bukan manifestasinya. Manifestasi itu hanya sarana. Yang penting hasilnya. Tangkap, percaya. Dan saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Saya lihat satu persatu. Tempat kita yang sekarang banyakkan jadi SGD. Itu dulu ya grupnya Pak Jonathan dan Bu Nita. Sekarang jadi ketua-ketua. Itu dilawat, 8 tahun dilawat semuanya. Dan saya lihat buahnya gereja kita. Gereja yang menyala-nyala. Gereja yang berkobar-kobar. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, iya Pak Tri. Kalau sudah tahu Pak Tri, sudah tahu ya. Kadip itu sudah. Saya tutup dengan ini saja. Faedahnya apa? Saya cerita ya Pak Tri kalau ada gambarnya. Saudara kenal dia? Kalau pelayan Tuhan biasa kenal ya. Dulu masuk full time. Itu tugasnya kerja di kantin. Bagian goreng dok, saudara. Bagian nganter makanan di kantin. Dia kerja gitu, memang gitu. Waktu masuk kerjanya di kantin. Tapi karena dia full time, waktu KKR seperti ini, ada aturan harus ikut. Ya dia ikut lawatan saudara. Lalu waktu dia ikut dijamah Tuhan, dilawat Tuhan saudara. Dapatnya apa? Rema. Tuhan ngomong apa? Daftar STT. Daftar STT. El Shaddai. Daftar STT. Kelihatannya saat ini juga Roh Kudus ada yang nyuruh saudara. Daftar STT. Daftar. Loh betul loh, saya percaya kok. Lah dia itu bingung. Apa kaitannya di kantin dengan STT? Untuk apa saya masuk STT El Shaddai? Oh kalau aku mau belajar ya jadi koki lah itu cocok. Ini tugas kantin kok. Masuk STT saja. Tapi hebatnya, dia belajar menyerah. Ikuti apa yang Tuhan katakan. Apa yang dia daftar, dia jadi siswa STT, sampai lulus, akhirnya dia diangkat jadi dosen. Sampai terus sekian lama, sebetulnya dia mau jadi rektornya, tapi karena dia dibutuhkan jadi ketua yayasan yang membawai STT. Maka dia diangkat jadi ketua yayasan. Bahkan yang terakhir dia jadi ya pelayan level 2 setelah saya dengan Pak Jo, ketua divisi. Dia termasuk ketua divisi. Saudara dengar, petugas kantin melalui lawatan dapat sesuatu dari Tuhan. Dan dia mau terima. Dia mau taati. Hidupnya dibawa Tuhan. Alami. Saya percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa.
apapun keadaan saudara, buka hati, lapar dan ini penting untuk hidup saudara, penting untuk keluarga, penting untuk semuanya. Dengan iman, berani percaya dan berserah pada Tuhan. Jangan pilih-pilih, percaya saya. Nanti Tuhan akan bisa membawa kamu. Kalau milih-milih Tuhan itu lembut, nggak bisa. Ya biar Tuhan yang bawa. Saya tidak berpanjangan, kita akan masuk lawatan.